Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu menjadi dasar bagi kita untuk kita menjalani hidup sepanjang hari ini. Dan kita semakin hari semakin menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk hari demi hari yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kekuatan, kasih karunia yang selalu melimpah dalam diri kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menerangi kami, sehingga kehidupan kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tetaplah Menabur. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-6, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-12. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan demikian. "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa sukar adalah masa yang tidak disukai oleh siapapun, termasuk orang Kristen. Saya yakin kita yang saat ini sedang mendengarkan Mana Rema, pastinya sebisa mungkin menghindar dari masa sukar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jujur, jika kita disuruh memilih, kita pasti menginginkan masa sukar itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup itu selalu dalam kemudahan, berlimpah berkat, dan tidak mengalami hal-hal sulit. Kalau berdoa sekarang, paling lambat besok kita harus memperoleh jawabannya dari Tuhan. Namun keadaan yang terjadi pastinya tidak seperti yang diharapkan. Betapa sering air mata kita tertumpah, hati kita menjadi tawar, dan dada kita menjadi sesak saat menghadapi kesukaran itu dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit karena tidak tahan atau tidak kuat menanggung kesukaran, harus melepaskan imannya di dalam kehidupannya. Dan menjadi pertanyaan, apa yang kita lakukan ketika masa sukar itu terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dan kemudian ayat yang ke-12, meskipun Ishak adalah anak Abraham yang mewarisi janji-janji Allah bahwa akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati serta membuat namanya masyhur, namun Ishak diperhadapkan dengan masa sulit. Dia diperhadapkan dengan masa sukar, yaitu kelaparan. Nah, ini menjadi bukti bagi kita bahwa kesulitan, kesukaran itu bisa terjadi dan bisa dialami oleh siapapun. Nah, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh Ishak, Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati, baik kepada Ishak maupun keturunannya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan ini menjadi peneguhan bagi kita, meskipun kita sedang atau saat ini menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar, namun janji Tuhan itu
tetap berlaku bagi hidup kita. Tuhan itu selalu mengingat akan janji-janjinya di dalam diri kita. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 12 dikatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya orang pada masa sulit itu menahan taburannya. Namun Ishak berbeda. Dalam keadaan sulit, dia tidak berhenti menabur. Dia tidak duduk diam, merenungi nasibnya, atau menyalahkan Tuhan karena keadaan yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi yang dilakukan oleh Ishak adalah dia tetap menabur. Banyak orang ketika krisis keuangan terjadi, mereka melakukan pemangkasan dalam pengeluaran. Namun banyak orang percaya salah membuat langkah pemangkasan dalam pengeluaran. Ketika krisis terjadi, mereka berhenti menabur. Ketika krisis keuangan terjadi, tidak ada hati untuk memberi atau berbagi kepada orang lain. Jangan jadikan kesulitan atau kesukaran itu menjadi penghalang bagi hidup kita untuk kita menabur atau berbagi dengan orang lain. Jangan berhenti melakukan kebaikan, sekalipun kita sedang dalam keadaan krisis. Mengapa? Karena pada saatnya nanti, jika kita setia, kita pasti akan mengalami yang namanya terobosan dalam hidup kita. Terkadang ada yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu bagian kita adalah setia menabur kebaikan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah menolong kita pada waktunya. Dan kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini yang kita dengar bersama-sama itu menjadi satu dasar bagi kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, janganlah berhenti untuk menabur. Janganlah berhenti untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan demikian kita adalah orang-orang yang memegang janji-janji Tuhan. Di saat-saat sulit kita tetap bisa menabur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan. Buat pembelajaran firman-Mu ya Tuhan. Bahwa dalam keadaan apapun ya Tuhan, kiranya kami tetap bisa menabur. Kami tetap bisa berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan kiranya kesukaran, kesulitan yang terjadi dalam diri kami itu tidak menjadi penghalang untuk kami bisa berbagi dan berbuat kebaikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya kebenaran firman-Mu itu menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempermuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.